Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang ini nih, sudut lagi ya, trigono. Tapi ini adalah bagian yang kedua. Kali ini kita akan masuk apa itu penjelasan tentang sinus, kosinus, tangen, dan juga kebalikannya. Tapi ini hanya ada dalam segitiga siku-siku. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, ini dia. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah segitiga siku-siku nih. Kita anggap siku-sikunya di sini deh. Nah, ini siku-siku lah ya. Nah, kemudian saya akan letakkan sebuah sudut, yaitu sudut alfa di sini. Nah, karena acuan kita adalah sudut alfa, jadi di ketiga sisi segitiga siku-siku ini memiliki nama. Wah, jadi memiliki istilah. Nah, yang ke satu adalah kita lihat sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Nah, ini kan sudut siku-siku di sini nih, siku-siku. Depan sudut siku-siku otomatis yang ini nih. Nah, yang saya stabilo kuning nih. Ini adalah sisi yang letaknya di depan segitiga siku-siku. Yang kuning ini ya. Nah, sisi ini dikatakan sebagai hipotenusa. Hipotenusa. Nah, itu pasti sisi paling panjang di segitiga siku-siku. Atau istilah lainnya adalah dalam bahasa Indonesia miring. Nah, biasa disingkat dengan istilah mi. Jadi mi ya, selalu letaknya di depan segitiga siku-siku. Nah, kemudian sisi yang letaknya di depan sudut, ini kan sudutnya alfa ya, itu adalah dikatakan sisi depan. Ini alfa, depan sudut alfa adalah, nah ini depan sudut alfa, yang saya stabilo kuning. Ini adalah sisi depan. Jadi kita tulis depan atau disingkat biasanya depan. Kemudian, nah sisanya nih itu dikatakan sisi samping sisanya atau disingkat sa. Nah, jadi hati-hati biasanya yang kebalik itu sa sama mi nih. Jadi mi itu pokoknya yang depan siku-siku, depan sudut, nah sa yaitu di samping sudut. Atau sisanya lah pokoknya selain sama mi itu pasti sa. Ya, karena kalau kita bingung mi itu yang mana biasa suka bolak-balik nih mi sama sa karena memang sama-sama di samping gitu letaknya. Jadi ingat ya, letak sudutnya di mana dulu. Jadi beda-beda. Kalau misalkan nih ada sudut misalkan di sini beta, kan di sini beta ya, beta. Otomatis mi tetap sama mi, tapi depan sama samping pasti beda. Kalau beta, maka di sini adalah sisi depan. Dan di sini yang dikatakan sebagai samping. Itu kalau beta. Jadi, beda peletakan sudut, beda juga nilai depan sama sampingnya. Tapi D sama sa itu beda-beda. Nah, tapi kalau mi selalu sama karena di depan sudut siku-siku. Oke, kita mulai dengan sinus. Atau biasa disingkat dengan sin. Ingat ya, ini adalah perbandingan. Nah, sin alfa itu kita bisa menentukan nilainya yaitu menggunakan D dibagi dengan mi. Nah, biasanya anak matematika sukanya sin demi. Nah, boleh. Jadi kalian hafalkan aja D, mi, sa kayak gitu. Nggak usah diapalin misalkan ada buku yang sin itu A dibagi B atau A dibagi C. Ya, kalau sisi-sisinya A, B, C. Kalau enggak kan bisa kebalik-balik nanti. Jadi lu supaya lebih aman itu sin itu pokoknya D dibagi mi. Depan dan mi. Nah, kalau sin beta gimana? Ya sama, sin beta adalah D dibagi dengan mi. Cuma D-nya yang mana, mi-nya yang mana kan beda, beda posisi pokoknya. Yang penting sama. Pokoknya sin itu demi. Kemudian di sini ada kosinus atau cos. Nah, kosinus atau cos itu kita menghitungnya menggunakan sa dibagi dengan mi. Jadi cos itu adalah sami. Jadi tadi sin itu demi, cos itu sami. Kemudian ada lagi tangensial. Nah, tangen. Itu adalah D dibagi dengan sa. Jadi sin demi, cos sami, tan desa. Ini kalian mesti ingat. Nah, jadi selain desa, tangan juga bisa dihitung, yaitu adalah sinus dibagi kosinus.
Jadi, tan alfa itu boleh juga dihitung sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, mungkin nanti kalian di kelas 11 mungkin ya, di matematika peminatan itu ini ya nggak akan asing banget, pasti dipakai ya untuk menentukan bentuk ini diubah jadi bentuk yang lebih simpel kayak gitu. Biasanya diubah-ubah kayak gitu, kita pakai tangan alfa sama dengan sin dibagi cos. Bisa juga kalian hitung aja nih, sin itu adalah demi dibagi dengan cos adalah sami, pasti nanti dapatnya desa. Oke ya, jadi sin demi cos sami tan desa. Nah, ada lagi yaitu kotangan. Kotangan itu adalah kebalikannya tangan. Nah, namanya kebalikan bisa kita bagi dengan 1 dibagi dengan tangan. Bisa, atau karena kebalikan, tangan kan desa, maka kotangan itu adalah sa d. Nggak masalah, sama saja. Itu kotangan. Kemudian selanjutnya adalah sekan. Sekan adalah kebalikannya cos. Nah, karena kebalikannya cos itu kan sami, maka sekan adalah mi sa. Nah, tangan udah ada kebalikannya. Cos ada kebalikannya. Ada satu lagi yaitu kosekan. Kosekan ya, bukan kosean. Kosekan. Ini kebalikannya sin. Kalau sin demi, maka kosekan adalah mi de. Nah, seperti ini. Jadi sin demi, kosami, tan desa. Nah, kotangan kebalikannya tangan. Sama-sama ada tangannya lah ya. Sekan kebalikannya kos. Kosekan kebalikannya sin. Nah, biasanya yang suka salah itu pada menganggap kosekan kebalikannya kos, karena sama-sama ada kosnya. Salah ya, hati-hati ya. Kosekan itu punyanya sin, sedangkan sekan itu punyanya kos. Jangan sampai lupa. Nah, kosekan itu biasanya nulisnya CSC, tapi mungkin di buku-buku lain ada yang nuliskannya kayak gini. Kosek. Kosek alfa itu maksudnya kosekan, nggak masalah. Kemudian kotangan itu kan COT. Tapi ada juga buku yang nuliskannya kotangan itu adalah CTG. Ada, nggak masalah. Yang penting pahamlah maksudnya ya. Jadi sama saja. Jadi ingat, jangan sampai lupa. Oke, kita sudah membahas ini nih. Nah, kita akan cek nih dalam soal. Yuk kita mulai soal yang ke-1. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya, ABC. Dengan yang ditanyakan adalah nilai sin A ditambah cos B. Nah, ini nih, hati-hati nih. Oke, ini sudutnya beda nih, hati-hati. Ini sudutnya ada alfa, bukan alfa ya, ada A dan sudutnya B. Nah, kita cek dulu yang A dulu ya. Kita cek yang A dulu, yang A. Kalau kita menggunakan sudut A, otomatis, oh ya, kita tentukan dulu mi desanya. Ini siku-siku nih di atas, siku-siku. Ini siku-siku ya. Maka depannya adalah AB. Nah, ini adalah mi. Kemudian di depan sudut A ada BC. Itu adalah D. Sisanya ya samping. Nah, dapat ya? Kita langsung cek sin. Sin itu adalah demi. Mungkin saya tuliskan di sini dulu ya. Sin A itu adalah demi. Yaitu D-nya 6. D-nya 6 ya, ini 6. Kemudian mi-nya, nah ini nih, mi-nya kita belum ngitung nih. Kita langsung saja menghitung mi. Nah, kayak biasalah menghitung mi, pasti pada paham ya. Karena kita yang hitung mi, itu kita plus jadi. Jadi 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Tapi kalau kita ingin menghitung sa atau menghitung de, itu kita minus. Yang di plus cuma menghitung mi saja. Jadi di sini 64 ya, ditambah dengan 36. Ini langsung aja lah ya. Ini sama dengan 10. Oke, jadi mi-nya adalah 10 nih. Tuh. Boleh langsung kita buat bentuk paling simpel dibagi 2 juga boleh. Tapi kalau saya sukanya nanti, belakangan deh. Kita cek dulu nilai cos B-nya apa gitu. Siapa tahu penyebutnya sama nih. Jadi nggak usah disamakan lagi ya. Jadi belakangan aja membagi-baginya. Oke, jadi sin A-nya kita dapat. Kemudian kita hitung cos B. Nah, cos B saya tuliskan di sini. Cos B sama dengan cos itu adalah sami. Tapi hati-hati. Saminya punyanya sudut B. Sudut B yang ini nih, sudut B.
Tuh. Maka ya ini tetap mi ya, tetap sama nih mi. Sama-sama mi pokoknya kalau sudut B, tapi depannya yang di sini D-nya. Di sini sebagai D. Karena letaknya di depan sudut B. Tuh, kebalikan memang ya. Kemudian yang ini 6-nya jadi sa. Sisanya. Tuh. Jadi sa sama D-nya itu kebalikannya kalau kita beda sudut. Pasti beda sa sama D-nya. Oke, sami, sa-nya adalah 6. Nah, ini kebetulan sa-nya sama-sama 6 nih. Mi-nya sama 10. Ternyata sama nih. Ya udah deh, kita langsung tuliskan aja di sini. Jadi sin A itu adalah 6/10 ditambah 6/10. Tuh, sama dengan kita hitung jadi 12, 10. Nah, ini bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi sini 6, di sini 5. Nah, selesai. Boleh jadikan pecahan desimal boleh, atau pecahan biasa kayak gini juga nggak masalah. Jadi tetap sama-sama sama lah. Ya kalau kita soal pilihan ganda tinggal dicek mana yang ada jawabannya. Oke, soal ke-1 aman. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui segitiga siku-siku dengan C adalah sisi paling panjang. Apa itu maksudnya ya? Ini siku-sikunya di mana nih? Gitu. Jika panjang B sama dengan 4, nah ini B sama C-nya diketahui nih. Tentukan nilai sin A ditambah cos A. Nah, kali ini sama-sama A nih. Jadi supaya enak membayangkannya, kita buat dulu segitiganya. Nah, di sini saya sudah membuat segitiganya. Kita kasih nama nih. Kita kasih nama ya. Nah, ini siku-sikunya di mana dulu nih? Hati-hati, di sini ada C adalah sisi paling panjang. Sisi paling panjang itu hipotenusa. Pasti letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi saya misalkan siku-sikunya di sini. Maka sisi depan siku-siku adalah sisi C kecil. Sisi paling panjang kan? Karena ini C kecil, maka di sini C, titik C, sudut C. Karena di depan sudut C itu pasti C kecil namanya. Kemudian, nah ini A sama B-nya bebas lah ya. Anggap saja A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, jadi kalau A-nya di sini, maka depan sudut A itu adalah A kecil. Ini B-nya jelek banget nih, ganti. Nah, di depan sudut B, ini depan sudut B ya, itu adalah B kecil. Nah, kan jadi gini kan? Oke. Kita hitung di sini. Oh, ini B-nya diketahui 4 ya. Di sini sama dengan 4. Oh, ini C-nya juga udah diketahui nih. Gini. Nah, tinggal kita menghitung. Ah, ini namanya sketsa ya. Ini segitiganya belum tentu betul. Ya, kita buat aja pokoknya segitiga siku-siku. Mau sama kaki kayak mau enggak lah. Pokoknya siku-siku aja pokoknya ya. Oke, kita tentukan dulu nih. Karena sudut A yang dipakai, maka di sini kan namanya mi, depan siku-siku. Di sini depan sudut A itu adalah D. Dan di sini adalah sa. Oke, kita tuliskan di sini aja langsung ya. Jadi sin A itu adalah, ini karena sudutnya sama, saya tulis jadi satu aja. Jadi sin demi ditambah cos sami. Oke. D-nya itu A. A-nya belum diketahui ya A-nya. Ya udah kita hitung A-nya dulu nih. Nah, ingat menghitung D atau sa itu kita minus. Apa minus apa? Ya yang panjang minus yang pendek. Yang paling panjang kan mi tadi ya. Jadi ini pangkat 2 minus dengan yang sa. Oh ya, pangkat 2 juga. Ini sama dengan di sini 16 dikali 2 adalah 32 ya. Minus 16. Hasilnya dalamnya 16 sama dengan ya pastinya 4 lah ya. Oh, jadi D-nya itu 4 nih. Ya udah deh, 4 dibagi mi-nya. Waduh, ini mi-nya kayak gini nih. Ditambah dengan sa-nya. Sa-nya 4. Oh, ini sama nih, 4 juga. Oh, sama mulu. Oke. Nah, ini atas bawah bisa dibagi ya. Ini kan, ini 1 lah, ini 1 juga. Ini juga 1, ini juga 1. Ya udah deh, yang atas kita jumlahkan jadi 2, yang bawah sisanya seperti ini. Nah, tentu nggak cuma sampai di sini ya. Kita rasionalkan penyebutnya, kita kalikan sekawan. Tuh, kalikan sekawan. Maka hasilnya adalah ini yang atas, ini yang bawah. Oh, bisa dibagi nih. Dan hasilnya cuma segini saja. Tuh, selesai. Sangat gampang. Ayo. Silakan teman-teman yang mau tanya langsung ditanyakan saja.
Jadi ingat ya, jangan sampai salah menentukan mana de, sa, dan mi-nya. Gitu. Oke, soal yang kedua sudah selesai. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, jika cos B, diketahui cos B dan B itu lancip, maka sin B sama dengan, ini teman-teman nggak usah bingung, ini maksudnya lancip apa? Karena kita memang belum sampai, ini pokoknya soalnya tentang lancip semua. Karena kalau tumpul nanti nilai cos itu negatif dan lainnya. Nanti akan kami jelaskan di bagian keempat mungkin ya. Pokoknya ditunggu aja videonya. Yuk, kita langsung saja nih. Nah, kita bisa mengubah sin jadi cos, cos jadi tangan, tangan jadi apapun itu bisa kita ubah menjadi kotangan, sekan, kosekan, bisa diubah dengan satu ketentuan, yaitu menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ini sengaja segitiganya dibolak-balik supaya kalian bisa lebih paham ya, mana D, sa, dengan mi. Oke, jadi kita menggunakan segitiga siku-siku untuk mengubah. Jadi bisa kita ubah ya. Ingat loh, pokoknya kalau ada sin, cos, tan atau apapun itu bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain. Nah, siku-sikunya pasti di sini. Oke. Kemudian B-nya, betanya di mana sih sudut betanya? Ini suka-suka kalian nih. Tapi jangan di sini ya, jangan di siku-sikunya. Ini bebas tentuin betanya. Kalau tadi kan di kanan, di sini deh betanya ya. Betanya di sini gantian. Ini suka-suka kalian. Pokoknya buat siku-siku, letakkan siku-sikunya di mana segitiganya. Kemudian betanya diletakkan di mana suka-suka. Nah, nggak usah lihat sudut lancip tumpul ini, abaikan dulu. Pokoknya sudut kita yang bahas itu lancip dulu ya, lancip. Kenapa lancip nanti deh, pokoknya ini lancip dulu. Nah, kita tentukan di sini cos itu kan kita tahu nilai cos itu sa dibagi mi, sami. Jadi oleh sebab itu 2 ini sebagai sa dan 3 ini sebagai mi. Kan cos itu sami. Nah, kita tentukan dulu tadi di sini mi ya, depan siku-siku. Kemudian di depan sudut beta itu de, sisanya adalah sa. Oke, nah di sini sa-nya diketahui 2. Mi-nya adalah 3. Tuh, aman kan? Tapi hati-hati, 3 sama 2 ini bukan panjang sesungguhnya. Kita nggak tahu nih panjangnya memang 3 sama 2 atau enggak. Bisa jadi, kan ini perbandingan ya. 2 dibanding 3 itu kan sama saja misalkan 6 dibagi dengan 9. Nah, bisa jadi panjangnya 6 sama 9. Gitu. Jadi, hati-hati. Bisa jadi lagi 4 sama 6, kan kita nggak tahu mana panjang yang betul. Jadi ingat-ingat aja, 3 sama 2 itu bukan panjang sesungguhnya, tapi ini adalah perbandingannya. Oke ya, bukan panjang sesungguhnya. Yuk kita hitung nilai D-nya. Karena yang ditanyakan D, maka kita minus ya. Tuh, yaitu 3 pangkat 2 minus 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 9 minus 4 ya. Tuh, dapat. Ya udah, langsung kita hitung sin B. Sin B adalah sin demi. Demi. D-nya adalah, oh yang kita hitung tadi D-nya ya, pas banget. Mi-nya adalah 3. Selesai. Boleh tulis kayak gini, boleh juga dituliskannya, ini jangan sampai bingung nih. Ini sama aja ya. Boleh begini, bebas lah. Jadi ingat, kita bisa mengubah kosin ke apapun itu menggunakan segitiga siku-siku. Mau betanya lancip, tumpul, bentuk apapun itu betanya, itu selalu menggunakan segitiga siku-siku. Selalu. Karena sin demi samping, demi cos sami itu selalu ada di segitiga siku-siku saja. Oke ya. Soal ketiga sudah selesai, kita lanjut soal ke 4. Nah, kali ini diketahui tangen dengan alfa lancip, yang ditanyakan adalah cos alfa. Lancip lagi, tenang aja. Gimana menyelesaikannya? Sama, kita menggunakan segitiga siku-siku. Kali ini siku-sikunya kayak gini. Nah, kalau tadi kan cos itu sami, tan itu desa. Padahal di sini tangen alfa sama dengan 2. Lah, kalau 2 itu D-nya siapa, sa-nya siapa nih? Bentuknya bulat, nggak pecahan. Nah, karena di sini 2 bentuknya bulat, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan. Gimana mengubahnya? Nah, jadi gini. Tangan alfa kan sama dengan 2. Kita ubah aja. 2 itu kan sama saja 2 dibagi 1. Nah, maka di sini adalah D dan satunya sebagai sa.
Aman kan? Karena 2 dibagi 1 itu 2. Lah, boleh nggak misalkan 6 dibagi 3? Nggak masalah, karena 6 dibagi 3 kan hasilnya juga 2 ya. Boleh. 6-nya sebagai de, 3-nya sebagai sa. Cuma angkanya banyak nanti. Karena 6 pangkat 2 aja udah 36. Banyak kan? Jadi pakai yang paling simpel aja deh. 2 bagi 1 saja. Kenapa bisa sama? Karena saya katakan lagi, 2 sama 1 ini bukan panjang sesungguhnya. Dan 6 sama 3 ini belum tentu panjang sesungguhnya. Karena ini adalah perbandingan. Oke ya, jadi kita bebas mau pakai apapun, yang penting hasilnya 2. Saya pakai 2 dibagi 1. Di sini siku-sikunya. Nah, kemudian kita tentukan alfanya. Alfanya di mana nih? Di atas deh ya. Ini suka-suka kita. Tadi udah di sini. Di sini deh, bawah. Nah, ini alfanya di sini. Kita tentukan mi-nya di sini depan siku-siku mi. Kemudian depan sudut alfa itu adalah de. Sisanya adalah samping atau sa. Tuh. Di sini de-nya 2 nih. De-nya adalah 2. Kemudian sa-nya adalah 1. Nah, pas kan? Cos itu ngitungnya, cos alfa itu adalah sami. Sa-nya adalah 1. Nah, mi-nya kan kita nggak tahu apa. Kita hitung dulu mi-nya di sini. Menghitung mi kita tambah. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4 tambah 1. Nah, ini udah pasti dapat lah ya. 5. Langsung masukin sini mi-nya. Nah, tentu kita rasionalkan dulu penyebutnya. Kita kalikan dengan sekawannya ya. Tuh, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, waduh, ini jelek banget, maaf. Ganti dulu. Nah, yang bagus. Gampang. Jadi, kalau bentuknya bilangan bulat, ubahlah jadi bentuk pecahan. Oke, kita lanjut. Soal yang kelima. Langsung, cus. Nah, wah ini, diketahui nilai sin P sama dengan 0,444. Ini maksudnya nggak ada habisnya ya. 44444 kayak gitu. Dan P adalah sudut lancip. Udah, sudut lancip tumpul nantilah. Yang ditanyakan adalah tangen P. Gimana ngubahnya? Pakai segitiga siku-siku lagi. Tentukan dulu siku-sikunya di sini. Nah, ini alfa P-nya, P-nya di atas deh. Ini P-nya di sini aja lah P ya. Di sini. Oke. Maka di sini de depan sudut ya, di sini siku-siku depan siku-siku mi, sisanya adalah sa. Nah, tapi ini jangan sampai kalian gini nih, 0,444 itu kan sama saja 0,444 dibagi dengan 1. Itu boleh. Cuma nanti kan D-nya 0,4444 itu susah banget nanti ngitungnya gimana gitu loh. Jadi ini ubahlah menjadi bentuk pecahan aja nih. Menjadi bentuk pecahan. Jadi kita ubah sin P jangan 0,44 dibagi 1 karena ini nggak ada habisnya. Karena ini nggak ada habisnya maka jadikan bentuk pecahan dulu. Tapi bukan dibagi 1. Jadi gini nih. 0,444. Nah, ini kalau teman-teman punya TikTok atau punya akun Hello, nanti bisa dicek ya. Di situ kami sudah pernah membahas gimana mengubah bentuk pecahan desimal pengulangan menjadi bentuk pecahan biasa dengan cepat. Cepatnya begini. Ini karena pengulangannya kan angka 4 nih. Cuma ada 1 ya. Jadi sama saja 4 dibagi dengan 9. Karena pengulangannya 1 angka. Lah kalau pengulangannya 2 angka, 0, misalkan 45, 45, 45, 45, 45 kayak gitu. Ini sama dengan apa? Yang diulangkan angka 4 sama 5. Jadi 45. Karena pengulangan 2 angka, maka dibagi dengan 99. Seperti itu. Tuh, itu cepetnya. Ini info lebih lanjut nanti silahkan cek di TikTok atau di akun Hello kami. Oke, jadi ini kita dapat di sini sin itu kan demi. Di sini de, maka yang bawah ini adalah mi. Ya, malah mau nulis sa nih. Mi ya. Jadi D-nya itu 4, Mi-nya itu adalah 9. Maka sa-nya adalah, ya kita hitung aja nih, kita minus ya. 9 pangkat 2 min 4 pangkat 2. Jadinya 81 minus 16. Begini. Pas ya, hasilnya adalah 65. Oke. Ya, pas nih. Ini nggak bisa diapa-apain ya. Karena 65 dibagi 6 ya bisa sih, cuma kan 13 ya, nggak pas juga. Oke, ya udah. Maka tangen adalah, nah, yang ditanyakan adalah tangen P. Tan itu adalah D sa. D-nya adalah 4. Nah, ini
Kita udah dapat sanya yang tadi dihitung nih. Gini. Selesai kan? Tapi kita rasionalkan dulu penyebutnya. Cuma ini ngalinya kok banyak ya. Nah, kayak gini kan? Jadinya 4. Ini ditulis lagi. Bawahnya gimana? Jadi seperti ini. Sangat gampang. Silakan teman-teman. Jika ada yang belum paham di bagian mana, untuk membantu kami, bisa langsung dituliskan mungkin di waktu yang kesekian, sekian menit, sekian detik, boleh, supaya kita lebih gampang menjawabnya. Silahkan mau ditanyakan atau ada yang nggak setuju dengan penjelasan atau jawaban kami, nggak apa-apa, kita diskusikan, langsung ketik aja di kolom komen. Dan tidak lupa, kami selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami. Di IG, nah ini udah sangat banyak, makasih sekali. Di Line, lumayan banyak, tapi pakai @ ya, jangan lupa selalu pakai @ kalau di Line. Karena kita menggunakan akun official. Kemudian di Facebook, dan juga di YouTube. Nah, pokoknya semua video kami selalu kami upload di YouTube. Pokoknya selalu follow kami supaya tidak ketinggalan info. Dan bagi teman-teman yang punya akun TikTok ataupun Hello, silahkan follow juga. Di situ kami fokus menyelesaikan soal dengan teknik singkat. Nah, pokoknya beda dengan yang ada di YouTube. Pokoknya yang di TikTok sama di Hello itu cuma 1 menitan. Jadi memang nggak panjang. Makanya itu hanya penyelesaian singkat saja. Oke, sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan tunggu video kami bagian yang ketiga. Terima kasih.